Kasus dugaan suap Bupati Buol terkait hak guna usaha yang diberikan oleh perusahaan perkebunan PT Hardaya Inti Plantation melibatkan dana sebesar 3 miliar rupiah. Kasus ini mulai terbuka pada tanggal 26 Juni lalu. KPK menangkap tangan Yani Ansori, manajer umum PT Hardaya Inti Plantation di Buol, setelah menyerahkan sejumlah uang kepada Amran Batalipu. Sangkaan suap adalah agar Bupati memperlancar proses pengeluaran hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sang Bupati sendiri kini sudah sepekan mendekam di Rutan Kelas 1 Cabang KPK sejak 6 Juni lalu. Jumlah uang diduga sekitar 3 miliar. Kini penyelidikan berlanjut dan fokus pada dana yang diterima Amran. Di manakah saat ini uang tersebut berada? Tim Liputan, Metro TV. Tekad pemerintah mengurangi impor garam ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo. Menurutnya, pengurangan impor garam harus dilakukan karena produksi garam nasional melimpah. Diakui Syarif, kebutuhan garam dalam negeri masih kurang sehingga impor garam harus dilakukan. Namun impor garam harus dibarengi dengan upaya membeli garam lokal. Dirinya tidak segan-segan mencabut izin importir garam jika tidak membeli garam milik petani. Bahwa 300.000 ini, kekurangan ini harus juga dibarengi oleh impor garam, di mana pengimpor garam itu harus membeli garam-garam rakyat yang sudah ada, sehingga rakyat tidak dirugikan, terutama di dalam soal harganya. Impor garam memang sulit dihentikan pemerintah sebab produksi garam masih jauh di bawah konsumsi nasional. Saat ini produksi garam nasional hanya 1,1 juta ton, sedangkan kebutuhan garam nasional mencapai 3,2 juta ton, sehingga kekurangan garam sebanyak 2,6 juta ton harus diimpor. Ironis memang, wilayah Indonesia yang 2/3-nya merupakan daerah pesisir laut, tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan garam. Tim Liputan, Metro TV. Namanya informasikan. Beliau juga akan menyampaikan legasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran yang dilakukan oleh pada hari ini. Kawan-kawan tetap semangat di sini. Tahu nggak apa ini? Acara Kongres Garam Rakyat oleh agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pemirsa, saat ini hampir di beberapa TPS yang ada di kelurahan sudah mulai selesai untuk melakukan proses penghitungan suara. Seperti yang ada di lokasi TPS Kelurahan Durikepa ini. Saat ini proses penghitungan suara sudah berada pada tahap akan menyerahkan ke kecamatan, tepatnya di Kecamatan Kebonjeruk. Dan saat ini para petugas sudah mulai bersiap-siap untuk menyerahkan hasil jumlah suara yang ada di Kelurahan Durikepa ini untuk dibawa ke Kecamatan Kebonjeruk. Mau tanya ini seperti apa aktivitas penghitungan suara yang ada di Kelurahan Durikepa? Aktivitas Kelurahan Durikepa penghitungan suara berjalan lancar, aman, dan disaksikan dengan 5 pasangan calon saksi. Prosesnya berlangsung berapa lama, Pak? Prosesnya kita mulai dari jam 1 sampai jam 4. Prosesnya berjalan aman, tidak ada bermasalah. Pada proses tahap mana, Pak? Penghitungan suara dalam proses ini udah persiapan kita penyampaian berita acara ke Kecamatan Kebonjeruk PPK. Kira-kira kapan, Pak? Hari ini kita akan kirim ya sekitar jam 10 berangkat dengan dikawal oleh Bapak anggota kepolisian, dan inilah kegiatan kita untuk persiapan terakhir untuk kita kirim. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, hasil dari proses penghitungan jumlah suara pada putaran pertama ini diperkirakan akan ada 2 calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju ke putaran kedua, yaitu Jokowi dan Basuki serta Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Tiana Astia, Ari Akbar, Metro TV. Anak yang mau dihukum sama berpatah berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan penuntut umum sejak tanggal Kecamatan Oben Kabupaten Sampang bahwa terdakwa Muluk alias Haji Ali Murtado tempat Kabupaten Sampang, agama Islam, pekerjaan wira swasta, panitera pengganti pengadilan negeri tersebut di Hamamah, salah satu pengikutnya terdakwa di masjid. Kemudian Al-Quran, saksi tidak tahu oleh penasihat hukumnya yang dari awal sudah saya katakan bahwa itu untuk mengajukan upaya hukum gerasi dengan penasihat hukum. Silakan. Tidak usah emosi, tenang aja. Saya katakan tadi. Sebentar, maaf ya. Silakan. Ini sama dengan di masa